Al-li'an ya. Pembahasan li'an ini saya baca cepat. Ilak, bihar, li'an itu dibaca cepat gitu aja. Secara umum saya jelaskan global dulu. Li'an itu adalah sumpah dengan cara tertentu 5 kali, nanti ada 5 kalimat. Jadi 5 kali mengucapkan sumpah menuduh zina kepada istrinya. Jadi sumpah yang dimaksudkan untuk menuduh zina kepada istrinya, dan kalau punya anak juga digunakan untuk menafikan anak, untuk tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya. Ini li'an. Li'an ini dimaksudkan untuk apa sih? Untuk menghilangkan hukuman atas tuduhan zina atau qadzaf. Kalau orang nuduh zina di dalam Islam itu tidak boleh sekarepan. Orang nuduh seseorang zina itu harus punya 4 saksi yang adil, yang melihat langsung kejadian zina secara jelas, bukan hanya melihat ketemu di kamar berdua walaupun berada dalam satu selimut, sama-sama tidak pakai pakaian, tidak oleh nuduh zina. Kudu ketok langsung, kayak masuknya cocoknya celak kepada wadahnya celak, ketok langsung terang. Paham ya? 4 saksi adil. Jadi sangat sulit zina itu dibuktikan. Karena itu jangan sekarepan ngomong orang zina itu qadzaf gitu. Paham ya? Nah, kalau ada orang nuduh zina tidak punya saksi seperti yang diterangkan tadi, maka hukumannya dia dicambuk 80 kali dan dosa besar. Paham ya? Nah, ini baik yang dituduh orang lain ataupun istrinya sendiri, sama-sama. Kalau nuduh zina tanpa 4 saksi tadi itu, maka dia terancam terkena cambuk 80 kali. Khusus kalau yang dituduh istri, ada solusi. Ketika yang dituduh zina itu istri, dia bisa selamat dari cambukan 80 kali dengan memiliki 4 orang saksi, atau berani bersumpah li'an. Bersumpah 5 kali dengan cara yang nanti akan diterangkan. Ketika dia berani bersumpah li'an, maka dia bebas dari hukuman qadzaf, hukuman tuduhan zina. Cuma nuduh zina kepada istri itu juga dosa besar kalau dia tidak yakin ya. Kalau dia tidak yakin dosa besar. Jadi hati-hati. Ketika dia yakin nuduh zina nggak dosa. Kemudian untuk menyelamatkan diri dari hukuman cambuk 80 kali, bisa mendatangkan 4 saksi kalau memang ada, atau dengan sumpah li'an. Dengan sumpah li'an dia bebas dari hukuman qadzaf. Tapi ada akibat yang harus ditanggung. Otomatis hubungan pernikahannya terfasah, batal, berhenti, dan tidak bisa kembali. Dengan cara apapun tidak bisa kembali. Bukan hanya di dunia, di surga pun seandainya sama-sama masuk surga tidak bisa kumpul. Kalau orang sudah li'an, istrinya haram selama-lamanya di dunia sampai akhirat. Seandainya keduanya sama-sama masuk surga, tidak bisa jadi suami istri. Tidak bisa. Itu resikonya li'an. 1. Kemudian ketika menafikan anak tadi, ya udah, anaknya menjadi tidak nasab. Paham ya? Nah, kemudian juga akibatnya kalau suami berani li'an, maka seolah-olah suami punya saksi. Kalau suami punya saksi, istri yang dituduh zina kena hukuman zina. Hukuman zina nanti akan diterangkan lebih detail. Karena ini sudah bersuami, sudah pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya, hukumannya dilempari batu sampai mati. Itu. Ketika suami punya saksi 4 orang tadi, atau suami berani li'an, istri terancam kena hukuman rajam. Terancam. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari hukuman rajam? Dengan li'an balik. Dia bebas. Cuma kalau ternyata dia bohong ya dosa. Makanya sumpahnya nanti serem. Kalau di Jawa
Sumpah serem itu sumpah bohong ya. Nah, kalau dalam Islam sumpah serem, sumpah li'an ini. Serem soalnya sumpahnya ini. Jadi kalau bohong jangan macam-macam. Mending kena hukuman dunia dibanding hukuman akhir. Ala kulli hal nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ini li'an secara global. Kita baca saja. Al-li'anu lughatan masdarul la'ana. Masdarnya la'ana. Wa syar'an kalimatun ma'lumatun ju'ilat hujjatan lil muttari ila qadfi man lattaha firasyahu wa alhaqal arabihi au ila nafyi waladin. Li'an itu adalah kalimat tertentu, beberapa kalimat yang tertentu, nanti akan disebutkan kalimatnya seperti apa yang diucapkan itu. Beberapa kalimat yang tertentu yang dijadikan sebagai hujjah, sebagai bukti. Bukti untuk siapa? Hujah untuk siapa? Lil muttarri, bagi suami yang terpaksa. Bagi suami yang terpaksa. Terpaksa untuk apa? Ila qadfi man lattaha firasyahu. Untuk bagi suami yang terpaksa untuk menuduh zina. Man di sini istri. Ya. Di apa? Kalimat ini jadikan bukti, hujah untuk suami yang terpaksa. Terpaksa apa? Bagi suami yang terpaksa untuk menuduh zina kepada istri. Man di sini zaujah, istri. Istri yang bagaimana? Yang lattaha firasyahu, yang mengotori. Yang mengotori firas, mana aslinya itu apa? Tempat tidur, lemek, tempat tidur, firas ya. Jadi firas, lemek. Yang mengotori lemeknya, yang mengotori tempat tidurnya suami. Jadi sekali lagi li'an, kalimat tertentu yang dijadikan hujah bagi suami yang terpaksa untuk menuduh zina kepada istri yang mengotori tempat tidurnya. Tempat tidurnya suami. Apa tempat tidurnya suami? Ya istri. Tempat tidurnya suami itu adalah istri. Artinya ini hujah bagi suami yang terpaksa untuk menuduh zina kepada istri yang mengotori dirinya sendiri. Firasyahu. Firasnya zaud. Siapa? Firasnya zaud siapa? Zaujah. Firas di sini zaujah. Man siapa? Zaujah. Berarti dijadikan bukti untuk suami yang terpaksa, bagi suami yang terpaksa untuk menuduh zina kepada istri yang mengotori dirinya, mengotori dirinya dengan melakukan zina waliyadzubillah. Wa alhaqal arabihi, dan mendatangkan aib. Itu aib. Jadi dan menempelkan aib kepada suami. Jadi man lattaha kok mudzakkar. Katanya man zaujah. Ya, katanya man zaujah, lattahanya kok mudzakkar. Apa? Man secara lafaz mudzakkar, walaupun secara makna bisa muannas bisa mudzakkar. Dhamir yang rujuk sangar pakai mudzakkar, pakai muannas apa jari kan ya. Opo terus. Man lattaha firasyahu. Wa alhaqa man itu tadi al arai bihi terhadap zauj, terhadap mutor. Li'an adalah kalimat tertentu yang dijadikan hujah bagi suami yang terpaksa untuk menuduh zina kepada istri yang telah mengotori dirinya dan menempelkan aib kepada suami. Kan aib sekali, malu. Seorang suami memiliki istri yang kelakuannya seperti ini. Ini fungsinya li'an. Untuk apa? Hujjah. Bukti dalam rangka menuduh zina istri. Ini fungsinya li'an pertama. Ada fungsi kedua li'an. Au ila nafyi waladin, ai ju'ilat hujjatan lil muttarri ila nafyi waladin. Atau li'an ini dijadikan bukti bagi orang yang terpaksa apa? Untuk menafikan anak. Tidak mengakui anak. Anak yang dihasilkan dengan istrinya, ini bukan anakku misalnya, dinafikan. Cara menafikan dengan li'an. Jadi ketika di kitab disebutkan li'an ya ini nanti li'an ini. Prakteknya seperti ini nanti akan disebutkan. Paham ya tarifnya li'an? Tak terangkan singkat lagi. Tarifnya li'an adalah kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan bukti
bagi orang yang terpaksa untuk menuduh zina kepada istri yang telah mengotori dirinya dan menempelkan aib kepada suami, atau digunakan bukti untuk menafikan anak. Di situ lil mutori, ju'ilat hujatan lil mutori, gitu. Ada catatan kayak gitu. Bimakna annaha ay anna anal kalimat sababun dafi'atun lil haddi anil mutori. Artinya, kenapa kok bukti bagi orang terpaksa? Ya, aslinya kalau nuduh zina harus mendatangkan 4 orang saksi. Di sini li'an, ini dalil bagi orang yang terpaksa. Apa gunanya? Untuk menjadi sebab. Jadi kalimat tersebut menjadi sebab dafi'ah untuk menolak had dari orang yang terpaksa itu. Untuk menolak had apa? Had nuduh zina, had qadhaf. Dan seterusnya ini. Nah, sumpah li'an itu nanti ada 4 kalimat. Kemudian yang terakhir mendoakan laknat untuk dirinya sendiri. 4 kalimat ini sebagai ganti 4 saksi. Udah, ke bawahnya enggak usah saya baca. Kemudian kalimat firos ditaklek itu sampai baca sendiri, tadi sudah tak terangkan. Firos di situ maksudnya zaujah. Man maksudnya zaujah, artinya istri yang mengotori dirinya sendiri. Nanti sampai baca sendiri ditaklek itu, taklek di makna anasabah terusan itu. Li'an itu macam-macam hukumnya. Bisa wajib, ya, bisa wajib, bisa jaiz, bisa haram. Nah, penjelasan tentang itu kalau sampean kepingin macam-macamnya, sampean lihat ada di Fatawa bin Yahya, Fatawa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kalau di Buya Mas'alatun ya, kalau di Buya Mas'alatun ya, ada fatwa aslinya, Fatawa Syariah di perpustakaan besok ada Fatawa Syariah karya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Di situ beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita yang sudah hamil zina. Hamil hasil zina, waliyadzubillah. Ya, hamil dari zina, dinikahi, punya anak. Secara konsep Islam, pokok anak itu lahir lebih dari 6 bulan sejak kemungkinan suami istri bertemu. Sejak kemungkinan pertama suami istri bertemu. Misal ada seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah hamil pada bulan 1 tanggal 1. Bulan 1 tanggal 1. Akadnya pagi, tapi nggak langsung masuk kamar. Akadnya pagi tapi nggak langsung masuk kamar. Belum ketemu lah sama istri. Sore baru masuk kamar ketemu istri. Nah, masuk kamar ketemu istri biasanya kan ya jarang langsung-langsungan ya. Tapi mungkin apa enggak? Mungkin naik. Nah, yang dianggap pokok mungkin. Nah, berarti ngitung 6 bulan sejak itu. Sejak kemungkinan bertemu. Nah, kalau sejak kemungkinan bertemu itu anak lahir, walaupun ketika menikah sudah hamil ya, anak lahir 6 bulan berikutnya, artinya lebih 6 bulan, walaupun lebih sedikit ya, di atas 6 bulan sejak kemungkinan bertemu itu baru lahir, otomatis anak ini nasab kepada suami yang menikahi tadi. Nasab secara dohir, nasabnya tidak sampai 6 bulan, tidak usah dinafikan, langsung dikatakan bukan anaknya, tidak nasab. Tapi kalau lahirnya 6 bulan lebih sejak kemudian pertama bertemu, dihukumi anaknya. Artinya otomatis dihukumi anaknya suami. Ini hukum dohir loh, tapi hati-hati. Apakah harus dibiarkan ini hukum yang otomatis terjadi? Kan otomatis dianggap anaknya. Apakah boleh dia diam saja? Digidek toh, ini dinasabkan kepada dia. Nanti dulu. Kalau dia yakin ini bukan anaknya, wajib li'an, wajib dinafikan. Walaupun lahirnya di atas 6 bulan. Kalau lahirnya di atas 6 bulan, otomatis dinasabkan kepada suami. Walaupun ketika nikah jelas-jelas hamil.
Cuma nanti dulu kalau dia yakin ini bukan anaknya, kok iso yakin? Sejak nikah dia tidak merasa pernah wati pada istrinya. Sejak nikah dia cuma menikahi gitu aja, tapi dia tidak merasa pernah wati kepada istrinya sejak nikah sampai lahir. Berarti yakin itu anak ya kan? Ya, maka dia wajib li'an. Gak li'an dosa besar, wakilah murtad. Kenapa? Dia membiarkan anak dinisbatkan kepada dia. Padahal yakin bukan anaknya. Dosa gede dia ini. Kenapa? Karena tidak berhenti di satu masalah. Diem bukan hanya berhenti orang yang bukan anaknya dinisbatkan dari dia, tidak berhenti di situ. Nanti hubungannya dengan urusan mahram, dengan urusan warisan, urusan kewalian nikah dan seterusnya, dawa urusannya. Paham ya? Karena itu wajib li'an. Nah enggak dosa besar, wakilah murtad. Paham ya? Walaupun yang menzinai dia, jadi hamilnya gara-gara ulahnya dia, tapi setelah nikah tidak pernah wati sama sekali. Nah, anak hasil zina itu tidak nasab, paham ya? Walaupun dia menikahi yang dizinai, waliyadzubillah, tidak nasab, paham ya? Ketika setelah nikah tidak pernah diwati, dipastikan ini hasil zina, bukan hasil pernikahan, tidak nasab, wajib dinafikan. Bukan anak saya. Lo awakmu sing berulah kok. Iya hasil zina, tidak nasab. Paham ya? Ini kalau yakin. Kalau nggak yakin, tapi don punya dugaan kuat ini bukan anaknya. Ya apa punya dugaan kuat? Misal seorang perempuan hamil. Nikah, hamil hasil zina dengan orang, hamil dinikahi, anaknya kemudian lahir 7 bulan kemudian, berarti sudah lebih dari 6 bulan. Sejak pertama kali ketemu 7 bulan kemudian baru melahirkan anak. Dan selama nikah ini melakukan hubungan. Setelah menikah melakukan hubungan. Dan padahal sebelumnya sudah hamil dari orang lain. Nah ini dugaan kuat itu anaknya. Dugaan kuat bukan anaknya. Dites DNA, ternyata DNA-nya tidak sama dia. Sama dengan laki-laki yang menzinai sebelumnya. Don kuat ini, tidak yakin don. Kenapa DNA itu walaupun kemungkinan melesetnya itu sangat kecil sekali, tapi kan jenenge ada kemungkinan. Makanya tidak yakin sekedar don. Kalau don, maka boleh dilihat. Boleh, duduk wajib. Kalau don, boleh untuk dilihat. Lek syak ini anaknya dia apa enggak boleh lihat parpan. Syak toh. Syak artinya syak itu ragu tidak berdasar. Lek don tadi kan menduga yang punya dasar. Dasarnya apa? Sebelum nikah sudah hamil. Kemudian tes DNA ternyata DNA tidak sama. Ini dugaan yang berdasar. Lek syak ada suami punya istri, ya istrinya baik, tidak ono apa-apa. Kemudian hamil punya anak, ya lebih dari 6 bulan. Kemudian kok ragu ya anakku apa duduk? Dasarmu apa? Dasarmu tidak ada. Loh, dasarmu apa? Iya, aku putih iki kok wireng misalnya. Tidak mesti, tanya. Bapak putih anak ireng bisa jadi, atau bapak wireng anak putih bisa jadi. Tidak mesti, paham ya? Mungkin saja kakek-kakeknya dulu ono sing ireng. Karena gen itu berpengaruh, paham ya? Mungkin bapak itu ono sing ireng ya. Jadi sampai anaknya bernasib baik, tidak nurun, paham ya? Putu anaknya sampai yang sing nurun. Jadi kalau hanya sekedar gitu ragu, tidak boleh li'an dosa besar, wakilah murtad. Nah, lek sekedar ragu tanpa dasar kayak ngono, tidak boleh menafikan anak di li'an. Haram, dosa besar, wakilah murtad. Ini tafsirnya. Bisa sampai lihat ada di fatwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu tafsir yang ada. Akeh sing kacau memahami ini. Di situ juga ada kritikan di fatwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu pertanyaannya dari Indonesia itu. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu keponakannya pengarang Sulam Taufik.
Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, keponakannya beliau. Jadi Habib Abdullah ini keponakannya. Pertanyaan ini dari Indonesia. Yang nanya bilang bahwa di Indonesia fatwanya aneh-aneh, macem-macem, nggak ono sing podo, beda-beda gini. Nah, beliau kemudian dijawab detail kayak tadi itu, sampai baca nanti di fatwa ya, dijawab detail. Setelah jawab detail ngeritik. Ganjan ngono iku ulamamu. Akeh sing alim teko kitab ndak ngaji. Jadi cakam maca kitab, angger mono di perpus. Insyaallah pola cakang mengandalkan kecerdasannya. Itu ndak pati ngajian. Ndak pati seneng ngaji. Ndak pati seneng ngaji nang guru. Senenge maca kitab dhewe. Merasa akhirnya iku akeh sing nggak kena iku fatwae. Kritikan pedes nemen. Iki akeh sing nggak terima iki wong-wong anu akeh sing nggak terima dengan dawuhnya Habib Abdullah bin Umar. Habib Abdullah bin Umar bilang gitu nggak ngawur. Beliau tinggal di Indonesia itu bertahun-tahun, jadi paham persis. Jadi beliau ngomong ngono itu nggak sekarang. Beliau hidup di Indonesia lama. Hidup di Indonesia lama dan apa? Tahu kondisi Indonesia sebenarnya. Jadi duduk sekarpan. Itu hanya sekedar kasaf-kasafan, paham ya? Tahu hidup di Indonesia bertahun-tahun. Makanya beliau akhirnya memberikan komentar seperti itu. Yo jangan tersinggung, buat introspeksi diri lah. Paham ya? Nah, jadi kita itu bagaimanapun perlu bimbingan guru. Ya, yang bersanad. Gurunya bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Sampean bukan berarti melarang kita untuk mengembangkan diri dengan baca kitab-kitab yang ada di perpustakaan, referensi yang itu dibeli memang untuk dibaca, tapi jangan hanya mengandalkan UTE sampean. Secerdas apapun tanpa bimbingan guru akeh salah. Tetap harus ada bimbingan guru. Pertama, untuk fikih misalnya, fikih mendasari itu harus talaki dari guru. Biar punya pemahaman fikih dasar yang bersanad, duduk hasil pemahaman pribadi. Bersanad guru, dari Ashabus Syafi'i, dari Imam Syafi'i, dari Tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Jadi terjaga. Untuk dasarnya begitu. Untuk pengembangan silahkan. Tapi setelah dasarnya punya dasar yang bersanad. Dasarnya bersanad di sini. Baru pengembangan silahkan. Dan setelah pengembangan pun ojo lepas. Ketika ono sing bingung takun ojo difahami diri toh. Paham ya? Ketika baca ibarat muskil apa ya? Koyo ingin menurut saya begini. Kalau menurut saya begitu, itu menurut sampean, menurut saya begini. Ojo menurut saya. Yang pertama kali ngomong saya itu iblis. Paham ya? Anak khairun minhu ya. Menurut saya entai. Itu dasar betul-betul harus talaki. Fikih dasar harus talaki. Talaki dari guru yang bersama. Setelah itu pengembangan silahkan. Tapi duduk lepas, oleh lepas, paham ya? Silakan harus pengembangan. Bila ada pengembangan, guru itu kayak dasar. Ibarat bangun rumah, guru itu ngasih pondasi yang kokoh. Bangun nih sampai yang saya bangun. Masih pondasi ini kok kalau sampai belum bangun ya pondasi doh ndak kita. Bangunan mari ngono. Ya apa bangun mengembangkan diri itu saya. Tapi jenenge wong bangun terus wis walaupun pondasinya kokoh, bangun lek si anu ya delum pengalaman, ya saya bingung temboke rada miring. Utawa cendeloe kurang pas, utawa begini rada bingung. Lah takon nang tukang sing wis pengalaman lanangnya lagi pada guru. Jadi ana muskil, menurut saya begini. Lho iki enggak pas cendeloe, enggak penting, enggak ngurus. Yang penting menurut saya cocok. Cocok menurut saya toh. Paham ya? Itu bocor kabeh kok itu. Jadi begitu. Nah, pengembangan silahkan pengembangan. Tapi lek ono muskil, ojo menurut saya toh takokno. Paham ya? Nah, begitu. Yang benar itu seperti itu. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu tidak sekarang. Dia hidup di Indonesia lama. Pernah ada cerita sedikit tentang Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini satu zaman dengan foto putih. Habib siapa? Habib Syekh bin Fuqih ya. Abahnya Habib Syekh bin Ahmad. Ya, kan kakak adik itu Habib Syekh dan Habib Muhammad. Habib Syekh bin Fuqih dan Habib Muhammad bin Fuqih. Bafak bin Fuqih apa Bafaki? Bafaki. Habib Syekh Bafaki, Habib Muhammad Bafaki. Abahnya Habib Ahmad. Lah pernah
Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini ulama besar. Ulama gede, alim luar biasa. Bahkan sebagian masyayikh dulu itu di masa beliau lebih memilih pendapat yang ditarjih Habib Abdullah bin Umar dibanding pendapat yang dipilih Ibnu Hajar. Saking alimnya beliau. Alim luar biasa itu. Alimnya luar biasa. Beliau itu ulama besar. Ketika di Indonesia lama, pernah beliau itu ngimami sholat. Orang-orang jamaah kepingin barokah ulama gede. Termasuk yang jamaah ini Habib Muhammad Bafaqi, saudaranya Habib Syekh. Ya, itu saudaranya Habib Syekh. Habib Muhammad jejer ambil abai. Habib Ahmad Bafaqi. Termasuk makmumnya. Dan banyak orang yang lain. Ada salah satu Habib namanya Habib Alwi bin Hashim As-Segaf yang makamnya jejeri Habib Abu Bakar As-Segaf itu di Gresik. Yang pernah ke makamnya Habib Abu Bakar Gresik itu di sebelahnya Habib Bakar sing dikerukupi selambu itu makamnya Habib Alwi bin Hashim. Ini juga seorang wali ini. Habib Alwi bin Hashim itu ketika sedang jamaah imamnya Habib Abdullah bin Umar, orang-orang jamaah di antara makmumnya Habib Ahmad dan putranya Habib Muhammad Bafaqi. Nah, Habib Alwi bin Hashim itu longgo ini, tidak melok jamaah. Ini ulama gede imam, tidak melok jamaah, longgo sampai penting terang. Jadi longgo. Nah, Habib Muhammad kerentek di hatinya, di tengah-tengah sholat, kerentek di hatinya. Habib iyo ada jamaah, imamnya orang alim besar, orang hebat, ini malah cangkruk tidak melok jamaah. Sama banyak dipegang untuk jaga hati, kode untuk jaga hati. Setelah selesai sholat suruh lihat ke atas, belum nang dukur, lihat ke atas. Ternyata di atas itu ada 9 Habib Alwi bin Hashim sholat ngawang. Makmuman nang Habib Abdullah bin Umar. Jadi ada 9 Habib Alwi bin Hashim sholat ngawang. Delok songo sing sholat, siji tak sholat, kon mek siji sing sholat. Jogo nanti. Kayak itu Habib Alwi bin Hashim, sing lungguh mek siji, sing sholat songo. Lah kon mek siji sing sholat. Ini salah satu kisah Habib Abdullah bin Umar ketika masih di Indonesia. Lama beliau di Indonesia. Jadi beliau bangun itu nggak sekarang, ngelihat sendiri, kan ya. Ini selingan. Intinya masalah kapan wajib li'an, kapan tidak wajib, kapan tidak boleh, itu sampai lihat ada di fatwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Syariah. Sudah, kita lanjut sekarang. Arkanul li'an. Rukunnya li'an ada 3. Arkanul li'ani salah satu mutala'inani wasighah. 2 orang yang saling li'an, yaitu suami dan istri. Saling li'an dan seghot. Syurutul li'an, syaratnya li'an. Syurutul li'ani arba'atun. Syaratnya li'an ada 4. Apa saja? Pertama, sabku qadfin yujibul hadda. Ada tuduhan zina terlebih dahulu yang menyebabkan had. Tadi sudah disinggung, orang nuduh zina hukumannya apa? Hadnya berapa? 80 kali cambuk. Jadi sebelum li'an kudu nuduh zina dulu. Ada tuduhan zina yang mana dari tuduhan ini terancam cambuk 80. Baru li'an. Kenapa fungsinya li'an? Untuk menyelamatkan diri dari cambuk itu. Sebelum qadhaf moro-moro li'an ya tidak sah. Qadhaf dulu baru li'an 1. Kedua, wa amrul qadhi bihi ay bil li'an. Li'an itu nunggu komando qadhi, nunggu instruksi, nunggu perintah hakim. Jadi di pengadilan tempatnya duduk di musola, disaksikan oleh RT RW dan seterusnya ndak. Tapi di pengadilan setelah ada perintah dari hakim. Ini 2. Syarat ketiga, watalqinu kalimatihi. Kalimatnya harus dituntun. Dituntun siapa? Dituntun hakim. Jadi suami ketika mau mengucapkan li'an harus dituntun oleh hakim. Ini ketiga. Keempat, wa muwalatuhu. Li'an tadi berapa kalimat? 5. Kudu langsung, tak boleh pisah lama. 1, tinggal mangan dhisik.
Enggak, langsung 5 berturut-turut. Paham ya? Nah, ini syaratnya li'an secara global. Sekarang kita preteli satu-satu. Pertama, sabbu qadfin yujibul hadda. Pertama harus ada qadhaf dulu, tuduhan zina terlebih dahulu. Setelah yang mana tuduhan zina ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan had qadhaf. Mengakibatkan had qadhaf. Baru apa? Dia boleh li'an. Harus ada qadhaf satu. Tidak sembarang qadhaf yang menyebabkan had qadhaf. Lah belum qadhaf ndak iso li'an. Utawa qadhaf tapi tidak menyebabkan had qadhaf, tidak mengancam diterapkannya had qadhaf. Karena begini, orang nuduh zina itu terancam dicambuk 80 kali kalau yang dituduh orang baik-baik. Kalau yang dituduh memang dulunya pernah zina, walaupun sekarang sudah tobat, tidak kena cambuk. Paham ya? Kalau yang dituduh orang baik-baik, artinya bersih dari zina, dari liwat dan misalnya dituduh zina, ini yang terancam cambuk 80 kali. Tapi kalau yang dituduh mantan pelacur, mantan wis tobat jadi wali ya misalnya ya, itu. Tapi dulunya pernah zina, dituduh zina. Ya dosa, sekarang paham ya. Cuma tidak terancam had qadhaf. Nah, jadi kalau yang dituduh mantan pelacur, misalnya memang istrinya memang mantan pelacur dulu pernah zina, terbukti zina, kok sekarang di qadhaf, tidak perlu li'an. Kenapa? Tidak terancam had qadhaf. Li'an fungsinya untuk menafikan had qadhaf, menggugurkan had qadhaf. Ini syarat pertama. Syarat kedua, wa amrul qadhibihi, nunggu perintah dari hakim. Ketiga, wa talqinu kalimatihi, harus dituntun. Artinya enggak tiba-tiba suami langsung li'an, enggak. Ayo ucapkan kalimat seperti ini, dibimbing. Harus dibimbing, dituntun. Wa mu'alatuhu, harus langsung. Enggak boleh antara satu kalimat dengan kalimat kedua, ketiga itu terpisah waktu yang lama atau terpisah dengan omongan lain, enggak boleh. Kudu langsung. Enggak langsung, enggak sah li'annya, diulang lagi. Udah, suratul li'an, contohnya li'an. Ya ini, kalimat li'an ya ini, dicontoh ini. Suratul li'ani ayyaqulaz zauju, suami ngomong 4 marot, 4 kali. Ngomong 4 kali, apa? Asyhadu billahi annani laminas shadiqina fi marramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Saya bersaksi demi Allah bahwa aku jujur di dalam tuduhanku kepada istri melakukan zina. Ini diulang 4 kali. Saya bersaksi demi Allah bahwa saya benar, saya jujur di dalam tuduhan saya atas perzinahan istri saya fulan. Itu diulang 4 kali di depan pengadilan. 4 kali langsung. Kemudian kalimat yang kelima bagaimana? Ini sing serem ini. Wal khamisatu, kalimat yang kelima ucapannya begini, anna laknatallahi alaihi wa yala alaihi ya. Nah, tadi sudah saya katakan salaf tidak seneng ada kalimat tidak enak dinisbatkan dengan domir mutakallim, walaupun menceritakan ganti domir alaihi sajane yang harusnya alaihi ya, tapi diganti alaihi, tidak seneng ulama salaf. Mendoakan laknat untuk saya walaupun sekedar cerita lain. Sumpah yang kelima, semoga laknat Allah terjadi pada dia. Dia yang ngomong ya, itu dia. Itu. Yang dibimbing itu, semoga laknat Allah terjadi pada dia. Inka naminal kadhibina fima roma itu menuduh. Fima roma habihi minazina. Sumpah yang kelima, semoga laknat Allah terjadi kepada dia kalau memang dia bohong di dalam tuduhan zina. Jadi yang 4 kali bersumpah bahwa istrinya memang betul-betul zina, dia jujur di dalam tuduhannya. Sumpah yang kelima mendoakan dirinya sendiri agar terkena laknat Allah kalau bohong. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Ini kalau hanya sekedar menafikan apa? Had qadhaf. Kalau li'annya digunakan untuk menafikan anak juga harus tambah itu catatan kaki. Fima romahabi minazina itu wa inna fawaladan, kalau dia ingin menafikan anak qala fi kullin minal khamsi, ditambahi setiap kalimat 5 itu ada tambahan begini,
wa anna waladaha au hadal walada minan zina, dan sesungguhnya anak ini dari zina. Jadi diganti apa ditambahi asyhadu billah innani laminas shadiqina fi ma ramaitu bihi zaujati fulana minaz zina wa anna hadzal walad min zina, dan sesungguhnya anak ini dari zina. Begitu juga yang kalimat kelima ditambahi begitu. Ini contohnya kok berapa kalimat? Ma yatarattab 'alal li'an, akibat yang ditimbulkan oleh li'an. Apa akibat yang ditimbulkan oleh li'an? Nah ini, yatarattabu 'alal li'ani umurun. Yang akibat yang ditimbulkan oleh li'an itu beberapa hal. Minha, banyak. Ini disebutkan sebagian di antaranya. Sukutu haddil qadfi aniz zauji, gugurnya had qadaf dari suami. Jadi suami bebas dari hukuman menuduh zina, bebas. Tapi nuduh istri zina berarti otomatis nuduh laki-laki lain, ya kan? Nuduh istri zina, enggak mungkin kan zina sampai tembok, ya kan? Nah, jadi nuduh istri zina dengan seorang laki-laki, berarti yang dituduh zina berapa orang? Dua. Kalau ucapannya seperti tadi, hanya menggugurkan had qadhaf dari istri. Dia nuduh laki-laki melakukan zina ini kena tuntutan had qadhaf juga. Maka apa caranya? Itu catatan kaki di bawah itu. Minha sukutu hadil qadfi aniz zauji ailil mula'anati. Ini had qadhaf untuk perempuan yang dili'an. Walizani alladzi qadhafahu biha bil mula'ana indakarahu fi kalimatil li'an. Dan juga menggugurkan had qadhaf dari laki-laki yang dituduh kalau yang dituduh disebutkan ketika li'an. Jadi harus sebutkan juga nama laki-lakinya. Jadi kayak tadi itu asyhadu billah annani laminas shadiqina fi ma ramaitu bihi zaujati wa fulan. Ya. Minaz zina. Sebutkan juga nama laki-lakinya. Kalau kepingin terbebas dari hukuman qadhaf untuk istri dan untuk laki-laki yang dituduh. Ya. Kalau hanya menyebutkan istri, perlu li'an kedua. Perlu li'an kedua. 5 kali lagi. Nah, ini yang pertama, akibat dari qadhaf. Dan akibat dari li'an, suami bebas dari had qadhaf. Yang kedua, wa ijabul haddi 'ala zaujati. Wajibnya had untuk istri, atas istri. Di sini had zina maksudnya, ay haddu zina. Istri yang dili'an terancam kena hukuman zina. Terancam kena hukuman zina. Kalau dia muhsan dirajam, kalau ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Loh ya apa jadi berstatus istri kok ghairu muhsan? Mungkin saja tidak pernah diwati oleh suami. Bisa jadi. Itu kedua. Nomor 3, wan fisahun nikah, menjadi batalnya nikah. Nikahnya terfasah otomatis, infisah. Ada fasah, ada infisah. Kalau fasah difasah, kalau infisah terfasah dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya nikahnya batal, putus. Terfasah dengan sendirinya. Terfasah dohiron wa batinan, bukan hanya dohiron wa batinan. Kemudian akibat berikutnya wa tahrimuha tahrimul mula'ana alaihi ala zauj mu'abbadan. Istrinya haram selama-lamanya sampai kiamat, bahkan sampai di surga. Haram. Tidak bisa jadi pasangan suami istri lagi selama di dunia. Walaupun dia menyesal, tobat, mencabut li'annya, tidak bisa balik. Mau akad lagi tidak bisa. Sampai kapan? Bahkan di surga tidak bisa kumpul. Paham ya? Ojo sekarepan makanya. Makanya ini kalimat bahaya li'an ini. Mendoakan laknat untuk diri sendiri kemudian ini akibatnya. Karena itu ulama salaf itu tidak senang memperpanjang bab li'an, dan kalau ke masyarakat tidak diajarkan. Nah, dengan li'an tadi barusan kita paham. Istri terancam had zina. Ya apa caranya istri terbebas dari had zina ini? Lagi. Ma yuskitul hadda aniz zaujah, sesuatu yang bisa menggugurkan had zina dari istri. Hadis ini maksudnya had zina. Ya apa caranya? Yuskitul hadda aniz zaujati. Opo mula anatuha liz zauji. Kalau istri kepingin bebas dari had zina, maka istri harus balik li'an.
kepada suami. Kapan? Ba'da tamami li'anihi li'ani zauj. Setelah suami menyelesaikan li'an, baru kalau istri kepingin membebaskan diri dari had zina, dia li'an balik. Tapi setelah suami sempurna selesai, baru istri. Jangan dipotong tengah jalan. Wes aku tak lihat dhisik. Tak boleh, urut suami dhisik selesai baru istri. Ya apa ngomong istri? Beda dengan tadi. Bi antakula arba marot. Bilang 4 kali istri. Ya apa bilangnya? Asyhadu billah annahu la minal kadhibina fi maromani bihi minaz zina. Saya bersaksi demi Allah bahwa suami saya itu bohong di dalam tujuannya zina. Tujuannya kepada saya melakukan zina. Bohong dia itu. 4 kali, diulang 4 kali. Nah, yang kelima ini yang serem, lebih serem dari yang tadi. Apa? Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqina in kana zauj minas shadiqina fi maramaha binazina. Sumpah yang kelima, semoga murka Allah terjadi pada dia kalau memang suaminya benar di dalam tujuannya zina. Ghadab lebih serem dari yang tadi. Kenapa? Laknat dengan ghadab itu lebih berat ghadab. Kalau laknat hanya dijauhkan dari rahmat. Tapi kalau ghadab dimurkai, diazab, disiksa. Paham ya? Lebih berat. Mendoakan ghadab Allah, murka Allah untuk dirinya sendiri. Ini serem sekali. Itu serem sekali. Iqab sampai akhirat. Karena itu serem. Loh kenapa kok yang wanita lebih serem dibanding yang laki-laki? Iya, karena suami itu kan menuduh zina. Sementara istrinya zina. Podo-podo dosa, zina dosa, nuduh zina sembarangan juga dosa. Tapi lebih besar dosanya zina. Karena itu liannya lebih berat, lebih serem.